yang membantu para satria-satria pinilih ini yang membantu. Dan nanti ada seorang pandita yang sifatnya memberikan pembangunan, penentraman kembali. Kan nanti kan gejolak dunia ini carut marut ya kan. Nah, akhirnya kalau kita tidak punya apa-apa, akhirnya kita nggak bisa apa-apa, nggak bisa beli ini, nggak bisa beli itu, akhirnya direndahkan orang, akhirnya tercipta individualisme, egois, nggak mau, hanya mencari untung diri sendiri. Lah kasihnya dari sifat individualisme berarti sudah kehilangan kasih kan, gitu kan. Nah kan, terus konsumerisme, akhirnya apa? Orang dengan meningkatkan taraf hidup itu dengan memiliki mobil mewah, kita bisa melakukan pembelian ini, pembelian itu, karena pengaruh dampak itu tadi. Ya pengaruh, makanya kan dulu saya pernah bilang kehancuran dunia itu ya dari imperialisme, kapitalisme, hedonisme, konsumerisme, ya kan, individualisme. Ya sudah, itu bukan dari budaya kita, dan negara kita sudah ketergantungan dengan itu. Nah ya, ya akhirnya itu. Nah, jalan satu-satunya adalah kembali pada kemurnian. Ya akhirnya apa ya, dampaknya kita akan merasa asing dari diantara itu. Ya nggak masalah. Lah kan kayak Pandawa di Hastina aja merasa asing. Betul. Iya kan. Kurawa yang menduduki Hastina kan sudah digambarkan di pewayangan. Pandawa seharusnya memiliki yang berhak memiliki kerajaan tahta Hastinapura, itu merasa asing di tempatnya sendiri. Yang menguasai adalah para Kurawa. Tapi pada akhirnya setelah Bharatayuddha berjalan, Pandawa yang menduduki, Kurawa habis. Awalnya dienak, dimanis-manis kan, habis manis, sepah dibuang. Itu wayang itu sudah menggambarkan itu, dan itu akan terjadi ini. Manakala kita mempunyai jiwa-jiwa seperti Pandawa, nanti akan dimuliakan. Diinjak-injak nggak masalah, ditindas nggak masalah, dianggap edan ora apa-apa. Kan zaman sekarang kan gini, orang yang waras dianggap gila. Yang gila merasa benar, merasa waras. Bolak-balik zaman itu seperti itu. Saya ulangi lagi, zaman sekarang itu yang waras dianggap gila, yang gila mengaku dirinya waras. Itu sing dibilang awal-awal zamannya seperti itu. Dan ini sudah merajalela. Itu. Lanjut Mas. Iya. Kapan Mas Satrio Piningit akan muncul yang katanya akan memakmurkan negeri ini karena rakyat sudah sangat menderita? Nah itu tadi kan, kan di dalam pewayangan, saya pedomannya di pewayangan Mas, karena wayang itu pakem. Itu pakem tapi ya dilupakan itu loh. Wayang itu sebenarnya pakem yang istilahnya itu penggambaran yang akan terjadi. Lah makanya di dalam akhir zaman itu ada yang menerima Wahyu Cokroningrat. Saya ulangi lagi ya. Wahyu Cokroningrat, cokro itu adalah putaran roda dunia atau waktu. Ningrat itu sifatnya pemeliharaan. Saya kembalikan ke pemeliharaan itu tadi ya. Dengan putaran cakar roda ini, ketika roda ini sudah kehidupan di bumi ini mengalami kehancuran, kemiskinan, moralitas, kemanusiawian, nah akan terjadi cokro panggilingan, ya kan? Mulai saya tadi bilang, menangi zaman edan ewo hayo ing pangbudi, jantaraning jagat wis pinesti ubenging cokro panggilingan, ya kan? Nah, kudu mikane ngerti dat pangeran. Jadi kudu mikane ngerti dat pangeran itu harus bisa merasakan bagaimana sifat ya Tuhan yang sebenarnya, dan harus include di dalam sifat-sifat kita, yaitu kasih. Kembali ini gue nomornya Mas. Iya. Lah, cokro itu adalah putaran roda dunia yang selalu berulang-ulang.
Dan ningrat itu sifatnya memelihara, dan kita harus nanti sifatnya nanti golongan yang memelihara ini. Makanya wahyu cokro ningrat terbagi menjadi 3, yaitu wahyu kasatriyan di dalam pewayang itu yang menerima Bima, ya kan? Wahyu katentreman itu yang menerima adalah Kresna dan Semar, ya. Wahyu Pulung Ratu itu yang menerima adalah Arjuna, yang diturunkan ke Parikesit nantinya. Lah, wahyu kasatriyan itu yang diarani satrio pinilih, Mas. Para light worker, para pencari cahaya gimana? Para pembangun spirit. Satrio pinilih. Itu lebih sifatnya banyak. Benar, Mas. Satrio pinilih dengan satrio pinilih itu beda. Kalau bisa di tingkatannya antara satrio pinilih dengan satrio pinilih itu lebih tinggi mana? Pinilih itu kan terpilih, terpanggil. Betul. Ya kayak kita mendapat pencerahan tentang spirit, kita tiba-tiba terbangun spiritnya, kita lebih mendekatkan dengan leluhur dan alam. Itu termasuk golongan satrio pinilih yang jumlahnya banyak. Karena yang menerima satrio wahyu kasatriyan kan namanya wahyu kasatriyan ya. Yang pertama wahyu dari cokro ningrat itu satu adalah wahyu kasatriyan. Jadi yang menerima Bima. Lah Bima itu sifatnya titisan dari Batara Bayu. Bayu kan angin. Lah angin itu kan melingkupi di bumi ini yang paling banyak kan udara ya. Daripada air, udara kan. Lah udara ini melingkupi sifatnya global. Lah sifatnya merata lah. Dalam arti itu banyak menurut di arti harfiahnya gitu. Lah itu Batara Bayu Bima yang menerima wahyu kasatriyan. Nah itu satrio pinilih. Lah wahyu katentreman itu yang menerima adalah Krishna dan Semar. Sifatnya memberikan ketenteraman. Lah Semar sifatnya Pamomo. Wisnu sifatnya apa Wisnu? Batara Kresna itu sifatnya ratu. Nah di dalam pewayangan yang namanya Kresna itu ibarat dalang ya. Jadi memberikan ketenteraman sifatnya. Oh sana ini lah gitu. Terus ada Koco Paesan. Oh ini akan terjadi ini. Nah sing ngarah ke Pandawa kan. Nah itu. Nah terus yang Semar itu sifatnya pamomong yang jadi pangiling-iling. Jadi sifatnya ngomong. Yang ngomongnya ya kayak gitulah, kayak ngomong bocah gitulah. Makanya raja-raja para kesatria Pandawa itu kalau ketiban masalah datang kalau nggak ke Batara Sri Krishna, kalau nggak ya ke Semar. Setiap datang itu dia mendapatkan ketenteraman gitu. Sifatnya pandito. Lah yang ketiga, lah itu yang singkat tentremane ya satrio piningit mau Mas. Lah satrio wahyu kasatrianmu satrio pinilih, wahyu katentreman yang diterima oleh Krishna dan Semar itu adalah satrio piningit. Yang ketiga wahyu Pulung Ratu yang menerima adalah Arjuna. Kan gitu. Lah Arjuna itu kan sifatnya titisannya Batara Indra. Ya kan? Nah, Batara Indra itu banyu, air. Nah, air itu sifatnya manitis. Makanya Arjuna mendapatkan wahyu ini yang turun ke cucunya yang namanya Parikesit. Dan dia ke Ratu Adil. Jadi para lead worker itu yang membantu para satria-satria pinilih ini yang membantu. Dan nanti ada seorang pandita yang sifatnya memberikan pembangunan penentraman kembali. Kan nanti kan gejolak dunia ini carut marut ya kan. Lah akhirnya bagian yang membangun gitu Mas, yang dibangun oleh para satria-satria pinilih itu tadi. Nah ini kata Terman ini yang manditani dari semua memimpin lah jalan, memimpin para pinilih ini. Dan nanti akan berterus nantilah akan yang zaman kerajaan itu kan turun temurun. Misalnya jalan Raden Wijaya ke Jayanegara atau Tribuana Tunggadewi kayak gitu. Tribuana Tunggadewi turun ke Hayam Wuruk. Nah itu mengalir dari Uyuh gitu Mas. Nek wong Jawa ngarani Uyuhe kan ngono. Lah
Arjuna kan sifatnya air, menurun pada uyoe iki mau air kencingnya dari barat-barating ngono lho Mas. Banyu kan sifatnya mengalir toh, turunan loh Mas. Nah, makanya disimbolkan Arjuna yang sifatnya air batara indra. Lah, Ratu Adil itu anaknya dari yang berperan sebagai Satrio Piningit. Nah, itu terjadi setelah ketika menerima kehancuran ini, Satrio Piningit dibantu para Satrio Pinile. Lalu sudah tertata kembali, baru tercipta Gemah Ripa Lojinawi, ya kan? Ya namanya bangun omah kan mesti dibruk kesek toh Mas. Gak mungkin langsung jadi omah kan, pasti dibetulin dulu, ditata dulu. Nah, sing nata ini Satrio Piningit dibantu oleh para Satrio Light Worker, Satrio Pinilih itu tadi. Nah, sudah tercipta, terbangun, baru bisa ditempati, yang diarti Wahyu Pulung Ratu tadi yang terciptanya kehidupan yang penuh dengan Gemah Ripa Lojinawi Toto Tentrem Kertora Harjo. Lah akhirnya di saat itu kondisi yang sudah adil dipimpin oleh Ratu Adil. Diarani Wahyu Pulung Ratu. Kalau bahasa Jawa nih diarani Jumenengan Ratu. Jumenengan Ratu gitu. Nah, itu yang namanya Ratu Adil. Saya ulangi kembali, Satrio Pinilih itu ya Satrio itu tadi, Satrio Piningit ya Wahyu Katentreman itu tadi lah, Wahyu Pulung Ratu ya Ratu Adil mau Mas. Oke Mas. Oke Mas Dinus, ini mungkin yang terakhir lah. Jadi ini saya ucapkan terima kasih sebelumnya karena sudah menemani saya dan tim dari malam sampai wes poe wayangan ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Mas Dinus bisa bermanfaat bagi kita semua Mas Dinus. Dan kami akhiri pada acara pagi hari ini. Saya juga sangat berterima kasih sudah jauh-jauh sampai ke Solo. Ya intinya kita itu saling berbagi, saling memberikan tebaran kasih sayang ya kan, saling memberikan manfaat, saling memberikan kelengkapan untuk saling memelihara ya kan. Tujuannya apa? Untuk pemeliharaan ya kan, agar kita bisa terjadi keselarasan di dalam kehidupan di dunia ini, tercipta kedamaian yang harmoni. Kalau sudah kita cipta kedamaian dan harmoni kan kita enak ya kan, saling mengasihi, saling mengerti, saling menghargai, saling menghormati satu sama lain, hindari sifat yang merendahkan membandingkan dengan yang lain. Tidak ada perbedaan di mata Tuhan, itu kita sama ya kan. Tidak ada yang di atas, tidak di bawah, tidak ada yang istilahnya ya ada titik banding ini itulah. Yang mana semua itu kesetaraan ya, kita sama-sama berbagi. Saya juga tidak merasa pintar, yang pada intinya ya enak loh kalau hidup saling berbagi kayak gini kan ya kan, bertebal kasih ya kan, paseduluran ya kan, kekeluargaan, semua itu kan sebenarnya kita hanyalah sebenarnya bagian dari satu yang terpisah-pisah kan gitu ya. Akhirnya kita satukan kembali menjadi suatu kesatuan yang terwujudkan cinta dan kedamaian.